Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya, kembali dengan program acara Sriwijaya Pagi, dan seperti yang kita jelaskan tadi, kali ini kita masuk di sesi obrolan komunitas. Di pagi hari ini obrolan komunitas bersama Kelana Book Club ya. Ada 3 sahabat kita yang ngobrol-ngobrol nih di kesempatan pagi hari ini. Mana dengan tema membaca di tengah era short extension span. Ada 3 narasumber, langsung baik kita berkenalan dengan ketiganya. Ya, ada Ian, Dian P, dan juga Ayu Septari. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, apa kabar ya? Alhamdulillah Pak. Iya, oke. Yang mana namanya Dian, yang mananya Ayu? Aku dia. Dian. Nah, Dian dulu ya. Dian ya. Dian, nama P-nya apa tuh? Palupi. Oh, Dian Palupi. Oke. Oke, dulu kalau kita lanjut ya, dan bersama ketiga narasumber kita. Nah, udah kecingan doang ya. Ada Dian, ada Ayu, ada Ian ya. Oke. Kita kenalan mengenai Kelana Book Club. Kalau ngomong ke book atau buku ya, ya pastinya teman-teman komunitas yang hobi membaca. Sejak kapan dan bagaimana mungkin bisa diceritakan bisa terbentuknya Kelana Book Club. Siapa yang bisa ngomong? Dian. Dian sebagai apa sekarang? Sebagai ketua Kelana Book Club. Oh, ketuanya. Iya. Oke, ya silakan ya Dian. Jadi Kelana Book Club itu udah 3 tahun di bulan Mei. Waktu itu awal mendirikannya tuh karena ngeliat banyak nih komunitas membaca buku kan, kayak di luar Pulau Jawa. Tapi ketika melihat di Palembang itu tuh mungkin sebelumnya ada, tetapi sudah tidak aktif lagi saat kami ingin ngebuat itu. Jadi mencetuskannya karena alasan tersebut. Dari tahun berapa tadi? 2000? 3 tahun yang lalu, 2023. 23 ya. Ya. Terus di awal tuh berapa orang katanya? Anggotanya. Ya, Kalau waktu pertama kali pertemuan itu kayak 16 orang baru yang datang. dikit ya. Iya, Yang berkembangnya sekarang sudah banyak. Gitu. sudah banyak alhamdulillah. Terus awalnya kepengen ngumpul teman-teman yang hobi baca atau mau memberikan geliat bagi warga Palembang untuk baca gitu. Kalau awalnya tuh karena ingin mengumpulkan teman yang satu hobi gitu kan.
makin lama kesini ialah kami karena rame membaca buku di publik secara tidak langsung menggiatkan orang-orang yang lewat gitu kan, ada lapak baca, jadi orang-orang datang tertarik untuk membaca seperti itu. Oke. Jadi bukunya disiapkan, bukan Iya. bawa sendiri, ada juga Ada yang bawa sendiri anggota, tapi kami sebagai pengurus kelananya itu menyediakan lapak baca, ada inventaris gitu, lumayan banyak bukunya. Oke. Nah, Ian tergabung di Kelana Book Club ini kapan? Aku tergabung di Kelana Book Club ini sejak awalnya kan 12 Mei 21 Mei 2023 dari awal sekali Pak. Waktu itu masih anggota biasa dan sekarang udah jadi penggerak atau pengurus dari Kelana. Oke. Jadi founder kalau dia. Dan foundernya berapa orang pada itu? 4. 4 orang. Ada 4 orang. Siapa baik tuan? Aku ada Vin, Adila, sama Kak Husna. Dan masih aktif semua. Masih. Oh, keren ya. Ada juga Ayu. Nah, kita panggil Ayu, Be. Ayu lengkapnya namanya siapa? Ayu Saftari. Ayu Saptari. Tahun berapa masuk di klub? Aku gabung Kelana Juni 2024. Jadi ini tahun kedua aku di Kelana. 2 jalan 3 lah. Ya, Mm-mm. termasuk baru ya. Iya. Apa yang didapat di Kelana Book Club? Atau sebelumnya ikut komunitas lainnya gitu atau yang sama gitu? Aku tuh emang suka berkomunitas. Nah, tapi baru ini join di book club kayak gitu baru ini. Yang didapat ya jelas banyak. Pertama tuh yang jelas aku dapat tempat untuk menyalurkan hobi kayak gitu, yang hobi cerita sama hobi baca. Nah, jadi Kelana Book Club tuh memfasilitasi hal itu. Terus dapat teman baru karena banyak banget orang-orang ternyata yang sefrekuensi sama aku. Sama-sama hobi baca ya. Iya. Tadi kebanyakan membaca ketemuannya itu kalian nih apa ya? Banyaklah bacanya dewe-dewe atau banyaklah ngobrolnya gitu, membahas masalah buku gitu. Nah, ya coba mungkin diawali dari Ayu. Kalau ininya seimbang sih ya. Ini ada bacanya, terus kalau di Kelananya sendiri lebih baik sharingnya. Jadi saling kasih tahu, oh buku ini yang bagus nih, atau misalnya aku lagi baca ini. Berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman dan perspektif atau sudut pandang tentang suatu buku. Oke, kalau Ian sendirian yang didapat yang berkembangnya masa sekarang waktunya. Kalau dulu kan mungkin berbincang-bincang banyak ya, tapi sekarang resensi buku juga ya. Jujur kalau aku bilang banyak hal yang aku dapat dari Kelana nih. Aku mulai baca buku itu dari awal pandemi 2020-an. Dari situ aku juga belum terlalu ngerti tentang buku itu Pak. Dengan joining Kelana ini aku paham ada berbagai genre buku, ada berbagai macam buku, ada fiksi, non fiksi dan lainnya seperti itu. Jadi dengan bergabung dengan Kelana ini aku bisa lebih memahami apa jenis-jenis buku. Kemudian dari situ juga aku dapat banyak kawan dari Kelana ini Pak. Itu yang utamanya. Itu yang utama. Iya, silaturahmi. Silaturahmi. Kalau Ian sendiri agendanya memang sering ya. Sering, kami rutin 2 minggu sekali. Dan di taman terbuka atau tempat terbuka gitu. Iya, sebenarnya kami tuh mendahulukan di taman terbuka, tapi ngelihat si kondisi seperti ngelihat cuaca gitu kan. Kadang waktu itu kabut asap, jadi nggak bisa di luar, jadi di kafe, nyari kafe. Dan semakin banyaknya anggota Kelana, jadi tuh lumayan sulit buat kami cari tempat yang cocok untuk berdiskusi seperti itu. Karena Kalau mau jadi anggotanya datang saja atau harus ada rutinitasnya datang gitu? Kewajiban gitu. nggak wajib sih. Jadi semua orang tuh bisa datang. Buat ikut ke Kelana tuh hanya datang aja kayak ngisi Google formulir. Yeah. Tapi kalau untuk masuk ke grup WhatsApp gitu kan minimal 3 kali buat datangnya. Oh, memang 3 kali ya. Bisa ikut WhatsApp. Setelah masuk ke WhatsApp nanti nggak datang gitu ya. Ada nggak gitu? Ada, tapi mungkin kan orang Mau kesibukannya ngeluar kayak beda-beda. nggak enak gitu. Tapi datang kadang-kadang aja gitu kan. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak Ya. wajib. Oke. Dari Kelana Book Club ini kebanyakan apa sih ya, teman-teman dari mahasiswa, pelajar atau mungkin umum atau pekerja gitu. Kalau mayoritas sebenarnya kami mayoritas pekerja, tapi untuk keluarga itu ada juga, ada yang anak kecil, Oh, ada bawa yang anak ya. orang tua, Iya. ada. Jadi mahasiswa juga ada, siswa Lengkap juga ya? ada. Iya. Berapa jumlah yang pasif dan aktifnya? Kalau misalnya setiap pertemuan itu paling enggak minimal tuh 40 sampai 50 orang yang Wih, datang. banyak ya, iya.
Tapi untuk di grup WhatsApp-nya itu ada 150-an lebih. Oke. Ya. Ya, Yan. Kalau yang di Kelana Book Club ini banyak cowok apa banyak cewek? Mayoritasnya cewek. Aha. Kenapa lah kebanyakan wanita yang hobi membaca kalau menurut dari penelitiannya? Aku dari awal join tuh mungkin dari setahun pertama mungkin 8 bulan pertama tuh aku cowok DWN Pak. Iya, itu. Satu dua orang. Mungkin bukan cowok tuh tidak tertarik membaca, tapi belum tahu infonya kalau ada komunitas membaca buku. Nah, Bukan sekarang kan lagi rame yang namanya FOMO, Iya, tren, betul. ya. Mungkin belum kesana mungkin ya. betul. Kalau FOMO membaca nih sebenarnya agak berat karena membaca buku tuh perlu waktu, perlu banyak hal yang diterjunkan. Jadi kalau FOMO juga ada apa-apa sebenarnya. Silakan. FOMO yang positif ya. FOMO yang positif. Kalau FOMO positif ya ada apa-apa. Oke, dari Ayu tambahan mungkin saling mengajak juga mungkin selama ini kawan-kawan saling ngajak gitu ya. Kawan ada kawan baru lagi gitu. Itu banyak kejadian itu. Banyak banget. Nah, jadi saling ajak. Aku aja ini sebenarnya awalnya diajak-ajak sama Kak Ian. Diajak ya. Iya, sama Kak Ian, sama Kak Husna dan yang lain-lain. Bukan karena ngelihat media sosial atau bukan ya? Enggak, jadi mereka yang menginfluence ini. Jadi mereka yang ini kami ini dari Kelana Book Club. Apa itu? Nah, dia jadi yang menjelaskan. Oh, Terus jual buku apa ya? Nah, jadi dari situ tertarik nih, apalagi kan Kelananya ramah ini untuk kita orang-orang baru, apalagi yang bacaannya masih awam, masih Bukan kalau membaca buku tuh yang intinya orangnya pendiam ya. Tapi kalau ramah tuh gimana standar ramah atau sering menyapa gitu. Iya, ini sangat Yang ramah untuk ya. anak-anak baru Jadi, ya. Pokoknya SKSD aja saling gini. Oh, jadi tidak kayak orang-orang yang kalau kutu buku ya. Kutu buku tuh cuman baca buku, tapi kadang ngobrolnya dikit gitu ya. Tidak, kalau di Kelana Book ini orang teman-temannya lemak diajak ngobrol ya. Lemak dia. Oh, oke. Memang di situ diberikan apa ya stimulan atau juga nunjuk masukan juga teman-teman yang ada di sana ya, Rian ya. Iya. Ya. Apa saja yang mungkin diterapkan ke teman-teman tuh biar mereka betah ngumpul bareng gitu. Biasanya gini, bener kan konsepnya biasanya, ini ya. waktu biasanya orang tuh malu-malu buat datang ke komunitas karena kan identiknya kadang tuh pembaca itu malu. Jadi kan kami biasanya untuk di pertemuan pertama misalnya masih ada yang malu-malu nih, nggak apa-apa, nggak mendiskusikannya terlebih dahulu, jadi pendengar dulu nggak apa-apa. Jadi ketika pertemuan kedua atau ketiga sudah berani mulai berbicara, sudah nyaman untuk mengemukakan pendapatnya di kelompok kecil, baru silahkan mendiskusikan bukunya. Iya. Seperti itu. Ya, kalau konten-kontennya kan di situ kan membahas masalah buku. Iya. Siapa pengarangnya? Kalau kita kan nggak tahu pertanyaannya, aduh lupa, ya nggak malu kan ya. Jadi kebetulan mungkin wawasan itu yang harus ditambah lagi ya. Betul. Dan dengan berkomunitas dengan teman-teman kayak Kelana Book ini ya wawasannya akan bertambah, insya Allah mudah-mudahan kan. Oke, buku disiapkan juga kan, saling bawa gitu. Biasa Dian kalau bawa buku berapa buku biasa? Kalau bertemu atau kumpulan komunitas? Karena saya ngikut sebagai pengurus itu kan, jadi ngebawa juga buku pribadi sama buku inventaris. Setas ya? Iya. Setas. Mungkin kalau sebagai anggota aja bawa satu aja udah cukup. Oke, iya. Terus buku apa yang selain tema kita bahas nanti nih, buku apa yang menjadi buku yang sering dibaca menurut dia sendiri, genrenya? Pribadi atau komunitasnya? Enggak, yang dari pribadi, dari Dian. Kalau aku mostly novel, karena suka novel gitu. Novelnya ke arah kemana? Umum. Negaranya kadang novel terjemahan, kadang berbahasa Inggris, kadang juga bahasa Indonesia. Terus kalau Ian? Aku jujur omnivora Pak, jadi baca apapun itu. Ya, Ada betul, novel, buku. ada non-fiksi. Buku anak-anak juga dibaca. Buku anak-anak juga dibaca. Ini kami bawa buku anak-anak The Little Prince. Iya. Kalau Ayu apa yang? Aku sama kayak Kak Dian, aku lebih banyak ke novel yang fiksi-fiksi. Oh, novel juga ya. Iya. Oke. Tapi ada teman-teman yang hobi dengan buku ilmiah gitu ya. Banyak juga Pak. Ada ya, bukan cuma novel, Pak. Betul. Oke. Dan ini buku yang dibawanya apa buku apa jadi? Ada buku yang di luar, ini buku si Dian semua. Ini aku, ini Kak Ian, itu Kak Ayu. Kenapa kalian bawa buku ini? Ada ceritanya mungkin?
Buku Ada- yang paling favorit 3 itu. Nah, Coba jelasin kenapa dari 3 buku ini. jadi ini buku yang Pegang aja, pegang biar tahu buku ikannya nggak kelihatan. Nah, gitu. jadi ini buku yang penulisannya cantik. Ini tentang bangsa Yunani gitu kan saat perang Troya. Ini buku berbahasa Inggris, tapi aku juga udah membaca buku bahasa Indonesianya, terjemahannya juga bagus. Kalau ini Jadi kalau gitu Dian memahami tulisan bahasa Inggris ya? alhamdulillah iya. Karena Nilai plusnya ya. dilatih, oh. Karena buku-buku baru bukunya berbahasa Inggris biasanya, belum diterjemahkan dia duluan sudah tahu membacanya. Terus selanjutnya? Kalau ini 2 buku anak, satu berbahasa Inggris juga, tapi ada buku terjemahannya, satu dari penulis Indonesia, Oki Madasari. Mata aja. Iya. Tentang apa Ini itu? series. Ini tentang anak kecil yang berpetualang ke berbagai daerah gitu. Terus ada fiksi sejarahnya di dalam ini. Oh, imajinasi juga ya? Iya, fantasi juga Ya, ada. oke. Itu satu lagi Little. The Little Prince, buku klasik, buku anak yang bisa dibaca untuk semua usia. Itu tiga-tiga sudah ditranslitkan semua. Sudah, ini buku bahasa Indonesia Oh, dan 2 ini udah ditranslate semua. Oke. Kalau si Ian, ini pasti bukunya buku sejarah ini kayaknya. Hari ini aku bawa 3 buku. Yang pertama ada Bumi Manusia, tulisan dari Pramudia Anantatur. Ini yang bestseller ya. Bestseller. Aku baca buku ini karena FOMO dulu, Pak. Ya, pengen tahu. Jadi buku ini banyak di rak-rak di toko Iya. buku kan. Jadi aku beli sudah. Ternyata pas aku baca bagus. Isinya tentang perjuangan pribumi melawan penjajah. Tapi perjuangannya bukan melalui senjata, tapi melalui hukum, melalui tulisan. Jadi Oke. orang tuh bisa berjuang bukan hanya melalui senjata, tapi juga ada hal-hal yang dia bisa seperti itu. Jadi Pendidikan lah ya. melalui jalur pendidikan, tidak semua harus melalui kekerasan. Kemudian ada buku Perempuan Titik Nol. Ini ada sering dibuat pementasan juga nih. Nah, jadi buku ini bercerita tentang penindasan perempuan yang ada di Mesir, tapi dikemas melalui cerita fiksi seperti itu. Nah, kemudian kita tuh bisa merasakan bagaimana kegetiran menjadi perempuan yang ditindas, bagaimana tidak enaknya seperti itu. Jadi kita merasa ikut terbawa suasananya. Kekerasan terhadap perempuan ya. Kekerasan terhadap perempuan, betul Pak. Kemudian ada juga Jalan Tak Ada Ujung di sini tentang sejarah juga, tentang penulis bagaimana perjuangan seseorang tuh melawan penjajah lah seperti itu. Jadi kebanyakan buku tentang perjuangan. Mukhtar Kalau Lubis saya ini baca. terkenal juga tulisan-tulisannya, fiksinya luar biasa ya. Dari Pak siapa ini Pak Mukhtar Lubis, Maestro itu. maestro. Betul. Kalau Ayu, kayaknya udah buku juga boleh. Iya, aku hari ini bawa Tebal-tebal galau kamu nih. Terus aku bawa 2 buku hari ini. Pertama itu ini tulisannya dari Tasaro GK, Almasih Putra Sang Perawan. Jadi ini buku pertama yang aku bawa ke book club. Nah, jadi bukan buku yang pertama dibaca sampai habis ya. iya, ini buku pertama yang aku bawa book club. Soalnya aku seneng banget. Ini adalah cerita tentang Nabi Isa. Nah, tapi kita akan melihatnya dari 3 perspektif agamanya Abraham. Nah, pertama ada Islam, Kristen, sama Yunani. Jadi ternyata diceritakannya itu berbeda-beda tapi mirip-mirip. Nah, Jadi dia ada part-partnya atau di Iya. lain bab-bab gitu? iya, dia ada nanti ganti-gantian. Pertama dia memperlihatkan Dijelaskan. iya, Isa dalam perspektif Islam, terus Isa dalam perspektif Yunani, terus itu Isa dalam perspektifnya Kristen kayak gimana. Siapa yang nulis, orang luar ya? Enggak, ini orang Indonesia namanya Tasaro GK. Oh. Mm-mm. Ya. Selanjutnya, Selanjutnya ini masih dibungkus. iya. Baru beli. Enggak, ini sebenarnya aku pinjem pinjem punya. Oh, sudah pernah dibaca? Iya, ini pinjem punya temen di book club. Nah, ini enaknya ikut book club kita bisa Pinjam. pinjam. Jadi nggak harus Nggak usah beli. sewa ya? Iya, nggak usah sewa atau Iya. ini. Nah, karena ceritanya sangat bagus, jadi kita mau nih beli walaupun udah baca buat koleksi. Jadi ini Kokokan Mencari Arumba Wangi. Jadi ini nih novel anak-anak tapi dia mengemas suatu cerita tentang isu lingkungan. Jadi ini bagus banget. Nah, Jadi kayak dongeng gitu ya? iya, dongeng tapi penuh dengan pesan. Oke, jadi digarap secara orang-orang dewasa pun bisa menikmatinya. Iya, Oke. Ini asing nih kalau baca-baca buku kayak ini, atau mungkin kapan-kapan kita akan buat sebuah segmen ya. Kepengen aku tuh kemarin kan di Perempat ada sastra, Oh. Saung Sastra namanya. Di situ ada baca puisi bisa,
ada kita apa namanya mengulas ini review buku, review karya gitu. Nah, kapan-kapan ini bisa kita kembangkan. Bukan cuma di Kelana saja diundang, mungkin kelompok komunitas lain yang kita jadi bisa kayak ajang silaturahmi gitu. Betul. Iya. Oke, kembali ke tema besar kita pada siang hari ini kita membahas mengenai apa ya tadi? Membaca di tengah era short attention span. Ini apa kegelisahan orang-orang zaman sekarang ya? Karena teknologi membuat produk yang lebih ringkas, jadi orang malas untuk membaca panjang-panjang. Termasuk nonton filmnya selalu reviewnya. Betul. Ada versi singkat ya. Iya, versi yang 2-3 jam jadi setengah jam aja. Ada malah sampai di 10-20 menit. Jadi orang tahu ceritanya. Dan ini kita bahas mungkin kalau dari buku sendiri, kan ini buku tebal-tebal ya. Bagaimana kalian melawan rasa malas membaca? Pasti ada lah itu. Ada juga rasa bosan, apa kalau dalam pembuku ini, karena pernah rasa bosan harus jeda dulu baca lagi gitu. Nah, gimana dari Dian sendiri mungkin? Kalau aku yang pertama harus menjauhkan HP, karena HP itu distraksinya kan besar sekali. Misalnya udah sedang reading slump nih, lagi baca buku lama banget slump, gitu ya, kan. ya. Nyobanya dari untuk ngambil buku-buku tipis dulu atau kayak kumpulan cerita, jadi kan pendek-pendek. Jadi membangkitkan semangat membacanya kembali, atau membaca komik. Baru setelah semangat bacanya ada lagi, membaca buku-buku tebal gitu. Kalau Dari aku Ian? seperti itu. Kalau dari aku sebenarnya otak kita ini kan tidak dirancang untuk menerima informasi secara singkat-singkat lah. Otak kita ini diutamakan memproses informasi yang panjang dan menghubungkan titik-titik antara informasi. Nah, kalau aku menyarankan kalau kita pengen membaca buku, mulai dari baca buku detektif. Nah, jadi kalau dari situ kita berusaha juga secara aktif mengungkap apa yang ingin menjadi misteri antara hubungan A, B, C. Jadi otak kita aktif dalam membaca. Jadi bukan hanya menerima informasi tapi mengolah informasi juga. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi membaca buku yang penuh tantangan dulu. Betul. Banyak pertanyaan-pertanyaan lah ya. Banyak tantangan tapi harus disukai. Kalau tidak disukai, jangan. Dimulai dari yang disukai dulu. Yang disukai dulu ya. Betul. Mungkin kalau baca buku yang hobi humor, komedi gitu Betul, ya. bisa juga. Komedi gitu. Ya. Kalau Ayu? Kalau aku biasanya kalau misalnya lagi nggak mau baca atau ini atau lagi reading slump kata Kak Dian tadi, aku biasanya baca dulu buku yang aku suka atau buku yang udah pernah aku baca. Biasanya kalau udah pernah aku baca, aku lebih nyaman mengikuti ceritanya karena aku udah tahu, jadi nggak menebak-nebak dan otak aku jadi nggak berpikir terlalu berat. Nah, biasanya setelah baca lagi buku yang aku suka, aku biasanya lebih mood untuk baca buku selanjutnya. Kalau aku itu sih cara biar membangkitkan dulu moodnya. Oke. Jadi ada jeda. Apa tadi kita garis bawahi bahwa singkirkan dulu handphone ya, atau mungkin yang mengganggu ya. Terus kembali nanti ketika santai membaca lagi. Betul. Ya, oke. Jangan dengan pada saat kita banyak gawean, susah juga ya. Betul. Oke, dulu kalau kita lanjut kembali di sesi kedua untuk ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Kelana Book Club ya, yang membahas membaca di tengah era short attention span. Yang kita belum banyak mengulas mengenai tema kita, tapi kita akan kembali di sesi yang kedua dan bersua kembali bersama mereka bertiga. Kita lanjut kembali dulu dengan yang berikut ini, nantinya kita kembali lagi setelah ini. Bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tawa berdengkung-dengkung nyaring serempak rentak pendayung telenggak lengkung. Kung 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 berduyun-duyun wong sekampung berderuk nak nyelek belumban perahu bukan perahu jongkong. Dari
sempit telok ukan. Telok dadai, telok abang, beluban bidai cuma ada di Palembang. Telok abang, telok dadai, lun ke Palembang kalau lun nengok beluban bidai. Telok dadai, telok abang, beluban bidai cuma ada di Palembang. Telok abang, telok dadai, lun ke Palembang kalau lun nengok beluban bidai. Lun ke Palembang kalau lun nengok beluban bidai. Kung tertawa berdengkung-dengkung yang serempak rentak pendayung tenggak lengkung. Kung berduyun-duyun wong sekampung berderup nak nyalek belumban perau bukan perau jokong. Dari Muaro Ogan sampai lang ke Laut Benteng, bidang beluban-luban disebut kenceran. Dari Pano terjonon mangu-mangu laju rongseng, lemak meli telok abang, ketan sepit telok ukan. Telok dadai, telok abang, beluban bidai cuma ada di Palembang. Telok abang, telok dadai, lun ke Palembang kalau lun nengok beluban bidai. Telok dadai, telok abang, beluban bidai cuma ada di Palembang. Telok abang, telok dadai, lun ke Palembang kalau lun nengok beluban bidai. Lun ke Palembang kalau lun nengok beluban bidai. Lun ke Palembang. Galulom nyingak belumban bidai. Ya, kita lanjut kembali dulu program obrolan komunitas kita bersama Kelana Book Club dengan membaca di tengah era short attention span. 3 narasumber kita yang hadir, ada Ian, Dian, dan juga Ayu. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol ya. Dan sesuai dengan tema tadi ada short attention span. Kalau kalian mengakalnya gimana nih? Kalau tadi kan reading Islam ya, ini mungkin menikmati sesuatu resensi produk pendek yang ada di media sosial. Apakah itu harus dihindarkan atau memang kita ikuti tapi sesuai dengan apa yang kita pilih-pilih gitu? Kalau aku pribadi paling dibatasi sih, kayak misalnya menerima informasi yang pendek-pendek itu kan jadinya terkesan inginnya instan-instan terus kan, nge-scroll gitu. Jadi dibatasi. Nah, ya. Jadi dibatasi setiap itunya
Jadi dibatasi misalnya satu hari nih untuk nge-scroll itu berapa menit atau berapa jam gitu. Dan melatihnya tuh ialah dengan membaca atau menonton video kayak misalnya film tadi kan, film yang panjang, jadi nggak yang pendek-pendek gitu. Oke, jadi kira-kira boleh nggak kita menikmati hal tersebut atau cuma memilih-milih yang sesuai dengan yang kita sukai aja gitu? Sebenarnya untuk video-video pendek itu tidak bisa kita hindari kan, karena Iya. semua sosmed itu sudah ada, bahkan Instagram, YouTube sekarang ada Aku YouTube buat Short film kan. 10 menit cuma ditonton berapa detik. Ya biasanya 7 detik pertama gitu kan yang paling banyak gitu. Padahal ya tapi ya tantangan juga kalau kita buat film pendek atau film panjang ini masuk di media sosial, bagaimana menarik orang sampai panjang itu. Begitu juga dengan podcast ya, atau juga obrolan. Nah, kalau Ian sendirian, apa yang dilihat di awal dan juga di akhir, di tengah-tengah, atau mungkin hindari sama sekali? Seperti kata Dian juga tadi, kita tidak bisa menghindari sepenuhnya konten-konten pendek itu, tapi usahakan kita benar-benar melihat konten yang kita butuhkan, misalkan tentang kesehatan, tentang apapun itu yang berdampak positif. Jangan sampai kita sudah menghabiskan waktu, tapi konten yang kita tonton tuh tidak berguna. Kita tontonlah yang berguna. Jadi kalau misalkan ketemu konten yang kurang menarik perhatian kita atau sekiranya tanpa manfaat, kita klik tombol titik 3 tuh klik tidak tertarik. Nah, jadi algoritmanya berjalan, Pak. Agak lama-lama algoritma itu muncul dengan sesuai preferensi kita. Oh, ada pilihannya, tidak Iya. tertarik. Oh, baru tahu. Bahaya juga kalau diklik itu ya. Jangan sampai kita klik like munculnya yang itu. Kalau yang tidak bagus. Ya, oke. Kalau Ayu? Kalau untuk menghindari yang kayak ini ya sama kan, nggak bisa karena semua sosmed kayak itu. Nah tapi aku punya aturan, misalnya kalau pagi nggak boleh langsung buka HP. Jadi buka HP itu cuman untuk nyingok jam, kalaupun itu kalau jingok jam di kamar ya sudah, tidak ada ini. Jadi kadang tidak ada HP sampai jam 7. Nah atau sama malam juga kayak itulah, kalau lo sudah lewat jam 10 tidak ada lagi main HP. Jadi itulah cara menghindari biar tidak terlalu banyak kita mengonsumsinya. Karena aku sadar, aku tuh tipe yang kalau sudah scroll itu, nah bahkan sampai 1 jam tanpa berhenti. Iya betul. Jadi kita yang lihat apa aja gitu ya. Padahal itu tidak penting ya. Ya, yang penting itu mungkin tadi kata si Ian, carilah konten yang sesuai dengan yang kita sukai gitu. Oke, dengan adanya permasalahan yang ada di era short attention ini kan, jadi tantangan juga teman-teman dari Kelana Book Club ya, memberikan edukasi bagi anggotanya dan juga mengajak lebih dekat lagi dengan membaca tadi. Nah, bagaimana ya untuk memberikan ilmu bagi teman-teman ini? Kalau setiap pertemuan pasti ada kayak workshop gitu ya, apa gitu? Cara membaca, cara apa? Baca cepat gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam komunitas ini sebenarnya nggak ada tips sih. Mungkin kalau misalnya di obrolan ketika di grup itu kayak misalnya, oh ini bacaan yang menarik gitu kan, biasanya tuh suka ngasih tahu ini dari first line awalnya aja tuh udah menarik. Biasanya sebenarnya tuh orang sama aja kayak di konten video gitu kan. Kadang kalau misalnya buku ada yang membosankan, dia tidak tertarik. Jadi dilihat di awal kalimat, awal satu paragraf awal, biasanya kalau udah menarik bakal orang baca seperti itu. Oke ya. Kalau saya itu lihat ini apa, ringkasan di belakang buku itu. Ya, di belakangnya ada ringkasan. Itu kalau dari para pembaca mungkin ngambil dari paragraf awal ya. Kalau menarik terus gitu. Oke, kalau Ian ini Ian kan bekerja. Bagaimana mengatur pola untuk membaca dan juga bekerja dan juga sebagai mahasiswa juga sekarang? Apakah ada pengaturan khusus ya? Nah, kalau untuk membaca ini karena perlu waktu, kita mengkhususkan waktu untuk baca buku. Jangan sampai nunggu waktu luang baru baca, jangan. Kalau itu kita tidak bakal pernah punya banyak waktu. Kita sempatkan waktu. Jadi antara itu waktu istirahat makan siang atau sebelum pergi begawe atau pas balik begawe itu kita harus menyisihkan waktu. Setidaknya ya setengah jam, 30 menit jadilah untuk
untuk membaca buku seperti itu Kak. Oke, jadi ada saat-saatnya ya. Mm-mm. Apa waktu tercepat Ian membaca satu buku ini yang tebel nih berapa hari biasanya? Ini karena aku dulu bacanya pas masih awal-awal, ya sebulan lebih lah Pak. Nah, sekarang? Sekarang mungkin ya bisa 2 minggu, seminggu gitu. Oke. Itu lagu yang tadi menyisihkan waktu Kalau dia, baca buku. kalau paling tebel berapa halaman? Ada seperti itu? Ada yang 600-an, kadang tuh nggak nentu sih. Kalau misalnya seru itu bakal cepet, kalau misalnya bosen lama kelarnya. Aku ini Mahabharata nih yang tebel. Oh iya. Jelas-jelasnya anak beli itu ya. Beli bukan minjem, beli di toko buku tuh Mahabharata. Oh tebal itu. Pas seperempatnya sudah mulai. Nah itu gimana ya kalau ngatasi itu? Apa berhenti dulu? Sampai sekarang belum selesai. Berhenti dulu sih. Sudah terus, setengah sudah sekarang. terus dilanjut lagi. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang mengulang-ulang baca ya? Ada. Bukunya sudah selesai dibaca lagi. Benar? Ya, aku juga termasuk. Masuk ya. Jadi sudah dibaca, ada mengerti, baca lagi gitu. Apa yang menjadi apa ya? Yang dicari tuh? Sebenarnya sama kayak nonton film sih. Kadang kita tuh nonton pertama kali banyak adegan yang kadang tuh yang kita miss gitu kan. Iya. Jadi pas ketika dibaca ulang feel-nya itu udah beda. Kadang tuh juga misal nih kayak udah bertahun-tahun gitu kan, ada buku kesukaan kita, terus kita baca ulang lagi. Kan informasi yang kita terima tuh udah banyak kan. Jadi kadang tuh buku yang dulu kita suka ketika kita baca lagi belum tentu kita suka lagi. Iya. Iya, bisa gitu. Tapi jedanya mungkin lama ya? Tidak sudah selesai dibaca lagi? Mungkin Biasanya ada lama. sudah 4 buku atau lebih gitu? Oke, itu kebanyakan ya? Iya, Tapi belum ada yang orang-orang yang baca lagi, kayak nanti selesai baca lagi gitu, nggak ada ya? jarang Jarang. kayaknya. Ada jarak. Ada jaraknya biasa. Ada jaraknya ya. Oke. Kalau Ian mau nambahin? Kalau aku baca buku yang sama tuh bisa juga, tapi berjarak. Kemudian aku ingin mendapatkan suasana apa yang pertama kali aku baca. Karena ketika buku itu sangat berkesan, aku pengen ngulangi pengalamannya macam itu. Jadi dengan baca ulang buku yang aku sukai, aku juga ada motivasi untuk baca buku yang lain. Belum ada dana untuk beli buku, bukan ya? Minjem ya. Termasuk juga itu. Minjem di Kelana Bukado ya. Oke. Kalau Ayu ada tambahan mungkin buku yang paling tebal berapa lama, terus ada nggak buku yang diulang lagi itu? Aku paling tebel itu Harry Potter, itu sekitar 800-an. Aku nyelesainnya sekitar 2 minggu apa ya. Itu juga di tengah semua kesibukan, jadi itu termasuk cepet lah aku bacanya. Paling banyak malam ya? Iya, banyak malam karena sama tahan begadang ini ada fase-fasenya. Kalau tanggung Sabtu nih, Minggu ya. iya tanggung dikit lagi nih, penasaran ini. Nah biasa kayak itu. Tapi ada juga kalau buku yang cuma 100 tapi lama nih ngabisinnya. Ada buku-buku yang seperti itu. Jadi semua tergantung dengan bukunya, ceritanya. Kalau buku yang diulang ini bacanya? Kalau yang diulang Berkesan lah ya? Iya, ini salah satunya yang kokokan ini. Aku tuh agak ngulang buku itu tanda kalau aku lagi reading slump, lagi stuck tadi. Nah, jadi biasanya aku ulang dulu buku yang kayaknya, oh iya, ini buku yang sangat menyenangkan aku. Nah, berarti diulang, sudah biasanya sudah muncul lagi untuk membangkitkan mood. Oke deh. Aku tertarik kebayang nengok kokokan ya. Tapi dibungkus masih belum bisa dibuka. Oke, kita di penghujung program ini untuk sesi ya, dan memaknai membaca buku yang terus untuk anak-anak muda mainnya lagi. Menurut kalian bertiga, yang apakah mereka masih banyak yang menyukai membaca buku atau membaca yang ada di media sosial tadi, ya? Terus bagaimana nantinya untuk teman-teman Bukulan ini sebagai apa ya, komunitas yang menggerakkan untuk teman-teman yang berliterasi. Mungkin dia dulu, apakah butuh untuk sebuah event besar gitu? Nantinya ada rencana buat gitu. Sebenarnya kalau event-event besar tuh dilakukan kayak kolaborasi, entah itu dengan penerbit atau dengan komunitas lain, biarkan informasinya tuh lebih tersebar luaskan gitu. Untuk tipsnya mungkin cobalah cari buku atau cari kesukaan kalian, terus cari bacaan apa yang sesuai dengan kesukaan kalian gitu kan. Kadang orang tuh suka nonton film,
misalnya ini genre yang dia suka kayak thriller gitu kan, carilah coba buku yang thriller gitu. Iya. Sekarang di buku beda dengan film ya. Betul. Iya beda. Benar. Sangat detail kalau di buku. Kalau apalagi bukunya, filmnya belum ada, bukunya sudah ada gitu kan. Jadi ketika filmnya itu ada, perspektif kita berbeda gitu. Betul. Pemikiran kita di hayalan kita gitu. Karena membaca buku ini kan hayalannya tinggi gitu. Berhayal, iya. Berhayal. Betul. Wah kok beda gitu yang harapan kita kan. Nah kalau Ayu sendiri gimana Ayu? Kalau kan Ayu kan sebagai guru ya. Nah terus memberikan semangat anak-anak untuk membaca juga, apalagi gurunya bahasa Indonesia juga ya. Silakan. Kalau aku biasanya, aku selalu bilang kalau orang mau mulai baca tuh mulailah dari yang ringan-ringan dulu, terus yang mereka suka. Jadi aku jangan ini memaksakan untuk buku yang langsung tebel, berat. Jadi nggak apa-apa, baca komik dulu oke, terus baca kisah-kisah remaja itu oke juga. Yang penting ada habitnya dulu. Nanti kalau masalah selera bacaan ini itu berkembang. Itu yang selalu aku bilang ke anak-anak. Kalau misalnya juga ada teman-teman yang misalnya nanya buku apa sih aku mulai mau baca. Nah, itu aku selalu kayak gitu. Nah, terus ada tadi menurutku juga kita di Palembang ini nggak kekurangan kok, orang-orang tuh suka baca tapi belum menemukan aja ini buku yang sesuai sama mereka. Bukan gara-gara bukan passion mereka bukan? Bukan. Jarang kalau anak-anak dari 30 anak tuh yang paling ada 3-4 yang ngomong hobinya membaca gitu. Kalau di komunitas kayak gitu. Terus kalau Ian? Kalau tips dari aku jangan ngecap pembaca buku itu sebagai hobi wong pinter. Anggaplah membaca buku itu sebagai sarana mencari hiburan. Iya, jangan bingung kutu buku. Iya. Oh iya, padahal ya memang hiburan deh ya. Memang Iya. kita harus beranjak dari buku itu adalah sebagai hiburan. Kalau kita senang, nah dari situ kita mulai bisa baca buku. Kalau juga belum ketemu buku yang kita senangi, cari kawan yang hobi baca buku. Kita tanya buku apa yang mungkin cocok dengan kita. Nah dari situ kita dapat preferensi buku, kita mulai baca buku yang bagus. Kayak itu Pak. Ya. Kembali ke harapan ini penutup program. Ya dari Ian dulu karena cowok nih. Karena cowoknya dikit katanya. Harapan untuk komunitasnya, harapan untuk generasi muda lagi. Harapan dari aku semoga lebih banyak lagi yang bisa membaca buku dan memberanikan diri untuk join ke komunitas buku, karena membaca buku sendirian dengan berbagi kepada suatu kelompok itu sangat berbeda suasana. Jadi kalau misalkan kita bisa menceritakan buku, di situ kita berusaha memahami isi buku itu. Dengan memahami isi buku kita juga bisa mengenal diri sendiri, seperti itu Pak. Ya, Ayu. Harapan aku sama ya dan Kak Ian, semoga lebih banyak orang-orang yang lebih berani menunjukkan warna bukunya tanpa takut dijudge yang kayak kutu buku tadi, atau dijudge baca ini baik ternyata. Nah harapannya kayak itu, dan semoga juga pemerintah dan seluruh stakeholder ini mendukung kayak komunitas ini atau orang-orang yang mau membaca. Oke, terus Dian ya. Harapan aku semoga mulai dari anak-anak kecil ke remaja itu ambil bukunya dan makin banyak yang suka membaca buku, karena membaca juga menyenangkan loh, banyak loh buku yang engaging gitu. Terus harapannya buat ke komunitas karena semoga selalu konsisten untuk keterus-terusannya dan semakin semakin berjaya mungkin. Iya. Event terdekat apa? Biasanya ada event tahunan nggak kegiatannya? Selain ngumpul-ngumpul. Biasanya kami tuh sesuai tema, misalnya event mendekati hari kemerdekaan, mungkin ada yang sesuai temanya. Itu misalnya kayak anniversary kemarin, tahun lalu kami merayakan anniversary itu. Kadang kalau misalnya Kartini eventnya membaca buku tentang wanita seperti itu. Oke, jadi ada setiap event gitu ya. Iya, betul. Nah dekat-dekat ini ada 17-an ada agendanya, ngumpulnya kapan gimana? Kalau ngumpulnya minggu depan bakal ada. Temanya tentang 17-an. Insya Allah. Oke, sukses untuk kegiatannya dan semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Kita buka nanti program-program khusus untuk berbicara mengenai buku ya. Bagaimana memahami sastra itu sendiri ya. Siapa tahu bisa membawa teman juga yang mengerti mengenai sastranya itu ya. Terima kasih untuk kalian bertiga. Terima kasih Pak Dola. Sukses untuk teman-teman dari Kelana Book Club ya.
Semoga menambah inspirasi bagi masyarakat lainnya, khususnya generasi muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali hiburan informasi di Sriwijaya siang nantinya ya, dengan setelah ini ada Sriwijaya siang kan bersama rekan-rekan lainnya, dan tentunya di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.